Seperti kita ketahui bahwa penjualan retail itu sangat tergantung di era sekarang ini, di masa pandemik ini, dengan tingkat mobilitas. Ketika mobilitas masyarakat itu sudah mulai kembali, akibat sudah ada penurunan dampak daripada COVID atau dari Omikron saat ini, tentunya langsung akan berkorelasi dengan indeks penjualan real ataupun indeks retail modern di mana kita sebagai pelaku usahanya berada di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu juga bahwa saat ini indeks kepercayaan konsumen kita itu sudah berada di angka 113. Artinya di atas angka 100 menandakan keyakinan konsumen untuk berbelanja atau melakukan konsumsi itu sudah membaik dari masa-masa sebelumnya. Dan yang ketiga kita ketahui bahwa saat ini ya kita berharap tentunya 2022 akan lebih baik daripada 2021 ya. Kita tahu bahwa memang sekarang ini walaupun terjadi fluktuasi ada beberapa barang kebutuhan pokok, tetapi secara intens kita melihat secara ekonomi secara keseluruhan ya, baik itu yang namanya surplus perdagangan kita ya, ekspor komoditas kita juga terus meningkat, tentu berdampak kepada masyarakat. Kemudian juga kita tahu ya ada beberapa acara atau event yang besar yang akan dilangsungkan di tahun ini, dan juga ya kita tahu sekarang ini sudah mau mendekati HBKN. Jadi ya dinamika konsumsi ini tentunya berharap tahun 2022 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke. Oke, nah berbicara terkait dengan dinamika konsumsi begitu yang menarik juga kalau kita lihat yang terus menjadi perhatian secara global ini adalah sentimen geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Dan kita ketahui ini juga Betul. tentunya mengerek harga-harga komoditas melambung tinggi dan tentunya akan berdampak juga kepada turunannya begitu. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak sentimen ini yang bisa berpengaruh kepada inflasi akan menekan daya beli masyarakat menurut Anda? Betul. Jadi situasi yang saat ini tentunya kita ketahui bahwa apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina ini tentunya memberi dampak juga secara global, di mana Indonesia tentunya masuk bagian daripada geopolitik ya, geoglobal. Nah, kondisi seperti ini sangat berpengaruh nanti terhadap komoditi yang langsung berhubungan dengan konsumsi. Ya, misalnya kita ketahui bahwa penghasil wheat atau tepung itu memang berasal dari diantaranya dari berbagai negara. Ukraina juga termasuk penghasil yang signifikan. Dan kondisi ini tentunya kalau kita bicara tepung, turunan daripada tepung ini itu juga produk-produk yang dikonsumsi masyarakat ya. Ya. Ya kita tahu bahan dasar tepung ini banyak produk yang sekarang dihasilkan dari olahan tepung, baik yang makanan siap saji, makanan Oke. yang dalam bentuk fast moving consumer goods. Nah ini pasti akan ada korelasinya. Oke, tapi kalau Anda lihat sendiri begitu kondisinya saat ini apakah memang sudah mulai terasa adanya kenaikan harga di sektor retail khususnya tadi Anda katakan ya dari gandum sendiri begitu tentu efeknya akan berlangsung kepada makanan begitu. Nah ini kira-kira apakah memang sudah terasa? Ya saat ini tentunya kalau di retail modern kita ada buffer stock. Jadi apa yang terjadi saat ini ya itu tentunya nggak langsung kelihatan ya, belum langsung kelihatan perubahannya dari sisi harga bagi sektor konsumsi atau sektor hilir seperti kami ya, harga belum ada perubahan, tetapi ini akan ada perubahan bila mana dari sektor hulunya ya sudah mulai kesulitan mendapatkan pasokan. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada mulai pada kesulitan pasokan dan mereka akan memproduksi dengan pasokan yang lebih mahal dari sebelumnya, maka beberapa bulan atau satu kuartal lah minimal ke depan ketika mereka sudah mulai ada kesulitan bahan baku dan bahan bakunya itu atau menjadi mahal karena supply-nya berkurang, demand-nya tetap, maka ini akan berkorelasi di kuartal berikutnya, kita pasti akan ada perubahan harga. Ya, karena Oke. memang kita selalu menjual di retail itu, hilir itu sangat tergantung dengan produksi yang di hulu. Seperti itu. Oke. Dengan kata lain akan ada potensi kenaikan harga begitu ya Pak Roy di kuartal kedua untuk sektor retail menurut Anda? Ya, ada beberapa komoditi yang kalau memang sudah mulai ada kesulitan dalam hal supply, pasti akan berdampak pada 1 sampai 2 kuartal ya, 1 kuartal 3 bulan. Jadi 1 sampai 2 kuartal itu ada kemungkinan berpotensi ada perubahan. Tapi kita mengapresiasi ya pemerintah ya, apa yang dilakukan saat ini misalnya, saya langsung saja kepada
poin di mana adanya delay atau pengunduran pemberlakuan PPN 11%. Ya. Ini kami mengapresiasi, ya. Seperti ini akan memberi dampak supaya juga harga masih dapat stabil.